Oke Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi sedikit panduan ya bagi Bapak Ibu yang ingin membuat video tutorial ya, video tutorial. Kemudian video tutorial itu Bapak Ibu ingin upload ke YouTube ya sebagai panduan kepada siswa untuk mengerjakan sesuatu ya, atau misalnya panduan penggunaan aplikasi tertentu kepada siswa ya. Ini video tutorial ini sangat membantu kita sebagai guru untuk memberikan materi kepada siswa ya. Oke. Sebetulnya banyak aplikasi yang bisa digunakan Bapak Ibu ya untuk membuat video tutorial. Bapak Ibu bisa menggunakan Filmora, bisa juga menggunakan Camtasia Studio, bisa juga menggunakan Fast Sound Capture dan lain-lain. Namun aplikasi ini aplikasinya tidak gratis ya, berbayar. Namun kalau kita menggunakan versi gratisnya itu ada beberapa fitur yang dibatasi. Jadi kita tidak bisa leluasa. Nah, saya akan mencoba menggunakan yang aplikasi ini, OBS Studio. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Yang pertama free ini gratis ya, tidak dibatasi. Kemudian aplikasi OBS Studio ini Bapak Ibu bisa juga gunakan untuk merekam ya, bisa juga untuk streaming atau kedua-duanya, merekam sekaligus streaming kemana? Banyak bisa streaming ke YouTube, bisa juga ke Facebook, bisa juga ke Google Meet dan lain ya, seperti itu. Nah, saya akan menggunakan aplikasi ini ya, aplikasi OBS Studio untuk membuat video tutorial ya kepada siswa. Oke, caranya bagaimana? Kita download dulu aplikasinya. Bapak Ibu masuk ke Google ya. Di sini ketik saja OBS Studio ya, OBS Studio. Nah, kita klik ini download. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan. Ada yang saya tampilkan di depannya saja dulu ya, ini home. Nah, di sini ada 3 pilihan. Jadi aplikasi OBS Studio ini bisa diinstal di 3 sistem operasi ya. Bapak Ibu yang menggunakan sistem operasi Windows bisa, atau misalnya komputernya, laptopnya menggunakan Macintosh juga bisa, atau menggunakan misalnya Linux juga bisa. Nah, di sini saya coba yang menggunakan Windows ya, karena komputer yang saya gunakan sistem operasi Microsoft Windows. Kita klik Windows. Nah, otomatis dia minta download ya, kita klik tetap download. Ini besar filenya sekitar 86 MB ya, 86 MB. Ya, namun aplikasi ini gratis gitu ya. Oke, kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Jadi aplikasi ini sangat membantu ya, gratis juga. Namun salah satu kelemahan dari aplikasi ini ya, di dalam aplikasi OBS Studio itu tidak ada fasilitas untuk mengedit video ya. Jadi dia hanya murni merekam dan streaming. Jadi kalau misalnya ingin diedit, maka aplikasi video yang sudah dihasilkan dari OBS Studio ini kita edit lagi dengan aplikasi lain. Ya, bisa menggunakan KineMaster, Filmora dan lain-lain ya. Namun aplikasi ini gratis gitu ya. Jadi kita coba yang menggunakan aplikasi ini. Oke, kita tunggu, proses downloadnya hampir selesai. Oke, sudah selesai ya. Kita buka. Nah, jadi ukuran filenya sekitar 88 MB ya, 88 MB lebih. Di sini sudah menggunakan versi 27.1.1. Oke, kita langsung install. Cara installnya tinggal double klik. Oke, klik yes. Nah, ini tampilan dari welcome screen ketika kita ingin menginstal aplikasi OBS Studio. Kita klik next lagi install. Jadi cara installnya mudah. Next install ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, tampil seperti ini ya, komplit, sudah berhasil menginstal aplikasi dengan lengkap ya.
Nah, kita klik langsung saja finish. Di sini jangan lupa ya, klik saja launch. Jadi ketika kita klik finish, aplikasinya langsung dijalankan ya. Klik finish. Oke. Nah, ketika kita pertama kali membuka aplikasi OBS Studio, kita akan ditanya di sini ya. Aplikasi ini kita akan fokuskan untuk apa? Di sini pilihan pertama, optimizing for streaming, recording is secondary ya. Artinya kalau kita pakai ini, aplikasi OBS Studio itu digunakan lebih fokus ke streaming ya, streaming, bukan untuk perekaman. Atau yang kedua ya, optimize just for recording, I will not be streaming ya. Artinya aplikasi OBS Studio ini hanya digunakan untuk merekam, bukan untuk streaming ya, seperti itu. Atau pilihan yang ketiga, menggunakan virtual kamera ya. Nah, karena aplikasi ini kita akan gunakan untuk membuat video tutorial untuk merekam, maka saya pilih yang kedua ini ya. Optimize just for recording ya. Kita klik next. Next saja. Apply setting. Ya, seperti itu ya. Oke, tampilannya seperti ini, saya besarkan dulu tampilannya. Oke. Nah, ini tampilannya ya. Bapak Ibu akan melihat di sini layar hitam ya. Layar hitam ini artinya ketika kita menekan nanti tombol start recording di sini, itu tidak akan merekam apa-apa ya, karena kita belum masukkan source-nya ya. Oke. Nah, di sini di sebelah kanan Bapak Ibu, sebelah kanan di sini ada beberapa menu yang bisa digunakan. Yang pertama, start streaming. Start streaming ini artinya Bapak Ibu langsung live streaming ya, langsung live streaming. Live streaming kemana? Bisa live streaming ke FB, bisa juga ke YouTube ya. Namun itu kita akan melakukan beberapa pengaturan dulu. Namun karena kita akan bukan untuk streaming, untuk merekam, nanti Bapak Ibu ketika ingin merekam tinggal klik ini start recording ya. Oke, sebelum kita mulai merekam, kita atur dulu ya, kita atur dulu. Bapak Ibu masuk ke setting di sini. Setting. Nah, di sini masuk ke hotkey ya, ini hotkey. Nah, kita akan masukkan tombol di keyboard yang berfungsi untuk mulai merekam. Di sini kan ada tulisan start recording ya. Arti kita masukkan tombol di keyboard, ketika kita klik tombol itu, maka OBS Studio langsung merekam. Misalnya start recording, saya tekan F2 ya. Artinya ketika saya menekan F2, OBS Studio langsung merekam, seperti itu ya. Kemudian ada stop recording. Stop recording misalnya saya isi F5. Jadi ketika saya menekan F5, maka aplikasi OBS Studio akan berhenti merekam. Atau ingin berhenti sebentar ya, bisa menekan F3. Di sini jadi di sini ada pilihan F2 mulai merekam, kemudian stop recording berhenti merekam, kemudian F3 berhenti sebentar ya untuk merekam. Nah, setelah selesai diatur ini, Bapak Ibu tinggal klik saja apply ya, ini apply. Menu-menu di sini yang lainnya tidak usah diperhatikan dulu ya, karena ini pengaturannya lebih lanjut lagi ya, seperti itu. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, sekarang kita akan tampilkan ya, di layar ini akan tampil apa saja kepada siswa nanti. Misalnya saya akan menampilkan seluruh layar saya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini dulu, tambahkan source-nya ya. Klik add. Di sini ada banyak menu, Bapak Ibu pilih ini. Display capture ya. Kita klik display capture. Nanti muncul seperti ini, klik saja OK. Nah, ya. Klik saja OK. Nah, ini sudah muncul ya. Layar kita sudah masuk di dalam rekaman nanti ya, seperti itu. Di sini Bapak Ibu jangan heran ya, kok videonya bertumpuk-tumpuk seperti ini ya, karena kita menggunakan video capture display capture. Oke. Atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan, kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin menggunakan ini, bisa dihapus ya. Ini klik remove. Yes. Bisa juga menggunakan ini window capture ya. Window capture, klik OK. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal masukkan yang ingin ditampil ke siswa nanti apa. Misalnya ini download. Jadi yang tampil adalah ini ya, yang terbuka ya. Atau ingin menampilkan Microsoft Word ya bisa. Misalnya tekan ini saja dulu. Nah, sudah tampil seperti ini ya. Baru diatur tadi ya di sini. Belum tampil ya. Kita cancel dulu. Window capture. Nah, di sini ada ya, mana tadi?
Nah, jadi yang tampil adalah Microsoft Word gitu. Tapi kalau ingin tampil semua layar, nah semua layar, Bapak Ibu tidak usah menggunakan yang window capture ya. Ini dihapus saja. Tambahkan yang ini ya, display capture. Oke, kita klik OK. Nah, sudah ya. Klik OK, sudah. Jadi cukup menampilkan ini ya, cukup memilih display capture, maka semua tampilan komputer, tampilan layar atau pergerakan layar di komputer akan direkam sama si OBS Studio. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu bisa langsung merekam. Sini ya, tinggal klik saja start recording. Cukup itu saja, yang paling simple ya. Ini yang paling simple gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menampakkan wajahnya di dalam video tutorial ini ya, Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri. Caranya bisa klik di sini. Di sini ada tanda plus ya. Klik add. Kemudian di situ ada video capture device. Ya, video capture device, klik saja. Nah, muncul seperti ini, klik OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Di device Bapak Ibu bisa memilih jenis kamera yang terhubung dengan komputernya ya. Jadi kalau punya kamera yang terhubung dengan komputer, di sini saya punya 2 kamera yang sehubungkan sama komputer. Makanya tampilannya 2 ya di sini. Ada USB video device. Ini saya menggunakan kamera eksternal, atau bisa juga menggunakan USB HD UVC webcam ya. Ini kamera bawaan laptop ya. Kalau saya klik ini, nah ini apa ya, kameranya tertutup ya, karena saya halangi ya. Bisa, jadi silakan dipilih. Atau misalnya menggunakan handphone ya sebagai kameranya juga bisa. Justru handphone bagus ya, karena sensor di handphone itu lebih bagus, lebih terang dibandingkan kamera di handphone, kamera di laptop ya. Tapi saya akan coba gunakan yang ini saja ya, video device, kamera eksternal ya. Nah, tampilannya juga lebih bagus. Oke, kita atur dulu kameranya. Jadi nanti wajah saya ini akan yang tampil juga ke dalam video tutorial itu ya. Saya klik OK. Nah, seperti ini ya. Pertama seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin tampil full wajahnya ya tinggal perbesar saja. Nah, jadi wajah Bapak Ibu menutupi semua layar ya. Tapi nggak perlu seperti itu sih. Terlalu berlebihan menurut saya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa atur di sini. Ini kan masih terlalu lebar ya. Bapak Ibu bisa atur supaya kita potong ini ya, kita potong jadi yang tampil hanya kepala saja misalnya dengan wajah kita. Bapak Ibu tekan Alt ya di keyboard. Tekan Alt di keyboard. Nah, dia terpotong ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kalau ingin lebar ya tinggal kasih lebar aja. Oke. Oke, cukup begini aja ya. Saya taruh di sebelah, mau di sebelah kiri bisa, sebelah kanan juga bisa, terserah. Atau mau di pojok kanan bawah juga bisa ya, seperti ini bisa. Ya, saya coba seperti inilah ya, pojok kanan bawah gitu. Nah, sudah. Saya kira sudah cukup ini. Nah, kalau Bapak ingin tampilkan misalnya tulisan berjalan di sini juga bisa ya, pakai ini. Teks ya, tapi saya tidak gunakan itu. Cukup 2 ini saja ya. Jadi yang saya tambahkan video capture device ini akan mengambil kamera di komputer kita. Kemudian yang kedua display capture akan menangkap tampilan layar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal tekan F2 ya. F2 tadi kan sudah kita atur. F2 akan merekam. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini tinggal digerakkan ya komputernya. Tinggal digunakan untuk apa? Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat RPP ya. Ini tinggal diisi dan seterusnya ya. Nah, oke, panduan tutorial kepada siswa, misalnya aplikasi apa ya? Aplikasi Microsoft Word. Nah, sorry ya. Misalnya mengetik di Google Doc ya. Oke. Oke.
Bentar ya, saya coba gunakan dulu yang lain ya. Saya akan berikan panduan ya kepada siswa bagaimana mengetik di Google Doc tanpa menyentuh keyboard ya, tanpa menyentuh keyboard ya. Ini bisa digunakan ya. Kita atur dulu caranya. Masuk ke alat, di sini ada dikte ya, klik dikte. Oke, di sini pilih bahasa Indonesia. Nah, ketika ingin mengetik di jadi aplikasi ini dikte ini bisa digunakan untuk guru ya, kalau ingin membuat tulisan di Google Doc tanpa mengetik, tanpa menyentuh keyboard. Jadi kita cukup bersuara ya, maka komputer akan menerjemahkan suara kita ya. Oke, di sini jangan lupa ya pilih bahasa Indonesia. Kalau sudah, klik untuk berbicara, klik izinkan. Pada pertemuan ini kita akan membahas aplikasi Google Doc. Titik. Aplikasi Google Doc dapat digunakan untuk membuat dokumen, seperti halnya Microsoft Word. Ya, sudah cukup seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini saya tidak menyentuh keyboard, saya cukup berbicara, maka si Google Doc ini langsung mengetik mengetik sendiri suara yang saya ucapkan tadi ya. Tentunya sesuai dengan bahasa di sini ya, seperti itu. Oke, sudah selesai ya. Saya tekan tadi saya sudah atur ya, untuk berhenti merekam OBS Studio saya tekan F5. Tekan F5. Ya, aplikasi OBS-nya sudah berhenti merekam. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, pertanyaannya, video rekaman kita tersimpan di mana? Nah, seperti itu biasanya ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini sebetulnya di setting. Kemudian di output di sini. Nah, di sini kan ada ya. Kalau kita merekam, ini recording, dia arahnya ke sini. Video ya, browse saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita tutup. Kita coba arahkan. Kita coba cek ya. Yang mana ya? Misalnya sepertinya ini ya, kita coba putar ya, apakah betul ini. Nah, di sini kan Bapak Ibu bisa lihat ya, rekamannya sudah tersimpan. Nah, ini yang tampil ke siswa aplikasi yang saya gunakan. Kemudian di sebelah kanan bawah juga tampil wajah saya, seperti itu ya. Ini saya kira cukup dua saja kalau di cukup dua saja di OBS ya, supaya juga tidak terlalu berat komputernya. Nah, kita lanjut aja. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Nah, jadi videonya tersimpan di video ya, folder video. Nanti kalau Bapak Ibu kalau misalnya ingin diedit ya bisa gunakan aplikasi lain. Namun kalau Bapak Ibu tidak ingin mengedit, langsung saja share bisa ya. Atau mau langsung diupload ke mau diupload ke YouTube juga bisa ya. Seperti itu. Tapi saya nggak perlu upload ke YouTube atau gimana ya. Nanti saya coba lihat lah bagaimana bagusnya ya. Oke, ini aplikasi besar filenya sekitar 14,5 MB ya. Sangat mudah, sangat ringan sekali. Nanti saya share aja di grup ya supaya tidak repot ya. Oke, saya kira sudah selesai sampai di sini.